kami aturkan kepada Ibu Administrasi di Wisata Alam Pulau Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini akan disambut dengan kesenian Pecah Lesung. Generasi Merah Putih Peduli Alam, Gempa, Adventure, bersinergi bersama pemerintah Desa Bedingin, menggelar Bakti Sosial Bumi Pertiwi 14 dan penghijauan, yang dihadiri Haja Arumi Basin SE, istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, bertempat di Lemah Gemplah Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Kegiatan diawali dengan apel pagi, yang dipimpin langsung oleh Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Infanteri Hirta Juni Adriansyah Esos Mhan, yang juga sebagai pembina Gempa Adventure, dan diikuti Forpimcam Sambit beserta jajarannya, Marjuki Kepala Desa Bedingin bersama perangkat desa, PKK Akademia, Media Kreatif Bedingin, dan seluruh unsur masyarakat, serta puluhan peserta wisuda sekolah lanjut usia tangguh, Selantang, Sahabat Ceria Desa Bedingin. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Infanteri Hirta Juni Adriansyah dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan penghijauan tersebut, merupakan kegiatan positif yang banyak manfaatnya terhadap lingkungan, salah satunya sebagai upaya untuk melestarikan alam juga lingkungan, agar tetap hijau dan sehat, serta mencegah adanya bencana, utamanya banjir dan tanah longsor. Kegiatan yang dilakukan ini, tentu tidak langsung bisa dirasakan manfaatnya, ataupun dampak positifnya butuh waktu untuk berproses, dengan menanam dan melakukan penghijauan sekarang, maka manfaatnya akan dirasakan juga oleh anak cucu kelak. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat positif ya. Ada bakti sosial, penghijauan luar biasa. Manfaat penghijauan itu memang kadang-kadang orang nggak sadar. Memang tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat, namun itu akan sangat bermanfaat untuk cucu kita kelak. Dan hari ini sangat spesial juga karena nanti akan mengundang juga kehadiran Bu Gubernur. Insya Allah kita doakan semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi kita dan anak cucu kita kelak. Pesan-pesannya, Dar? Ya, semoga dengan ini adanya dirasakan manfaatnya, kemudian ini bisa menggugah masyarakat yang lain untuk juga aktif merasakan penghijauan di tempatnya masing-masing. Sementara itu, kedatangan Haja Arumi Basin SE, disambut ramah oleh seluruh undangan yang hadir. Selanjutnya dilakukan penanaman bibit pohon untuk pelestarian penghijauan, dan dilanjutkan menyapa masyarakat dengan turut memainkan musik tradisional menggunakan lesung, yang dimotori oleh ibu-ibu TPPKK Desa Bedingin, serta meninjau produk unggulan UMKM Desa Bedingin, dan secara simbolis menyalurkan beberapa paket sembako kepada warga kurang mampu. Dapat juara nasional. Oh iya. Benar. Jadi
Arumi Basin menjelaskan, bahwa Selantang, Sekolah Lanjut Usia Tangguh, adalah pembinaan untuk para lansia. Ada beberapa kurikulum yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk adanya materi mengenai kesehatan, gizi, olahraga, kesehatan mental dengan waktu pembinaannya sekitar 6 bulan. Program Selantang ini mulainya sekitar 1 tahun lalu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, BKKBN dan disupport beberapa dinas, kemudian TOT beberapa pengajar dan SOTK, Sekolah Orang Tua Hebat. Di Jawa Timur ini, hampir di semua kabupaten atau kota telah memiliki Selantang, namun tidak di seluruh desa di Jawa Timur memiliki sekolah lansia seperti ini. Saat ditanya Gudang Warta terkait siapa yang mengundang kehadirannya di Desa Bedingin tersebut, Arumi Basin mengaku memang dekat dengan Putri Gempa, yang notabene sebagai pendiri Gempa Adventure. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan sinergitas dengan komunitas yang ada di kabupaten atau kota, untuk saling berkoordinasi di bidang sosial, utamanya mengenai apa-apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut, contohnya bantuan sembako, ataupun usulan adanya bangunan sekolah yang ambruk. Pihaknya pun merasa senang, atas apa yang sudah dicapai oleh Gempa Adventure, dengan diraihnya prestasi sebagai komunitas pecinta alam terbaik di tingkat nasional dalam Lomba Wana Lestari. Itu merupakan suatu kebanggaan bukan hanya bagi Jawa Timur, tetapi juga menang di tingkat nasional. Kemudian pihaknya melihat juga dengan mata kepala sendiri, bahwa binaannya sudah sangat luar biasa. Kalau hari ini saya sebetulnya datang bersama dengan Aksi Baik, tapi dalam waktu yang bersamaan ada juga lulusan Selantang, ini angkatan yang di desa ini. Selantang itu Sekolah Lansia Tangguh. Kegiatannya apa saja? Kalau Selantang itu sebetulnya pembinaan untuk para lansia. Ada beberapa kurikulum di situ, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ada materi mengenai kesehatan, materi mengenai gizi, mengenai olahraga, mengenai kesehatan mental dan seterusnya. Waktunya itu sekitar 6 bulan, 1 kali kelas. Dan ini kayaknya sudah lulus. Selantang sendiri itu memang sudah bergabung di sini. Iya, programnya baru mulai 1 tahun yang lalu dari provinsi, BKKBN, dan disupport beberapa dinas, kemudian TOT beberapa pengajar, kemudian ada SOTH dari Selantang. SOTH itu Sekolah Orang Tua Hebat, kalau Selantang Sekolah Lansia Tangguh. Jawa Timur yang sudah menerapkan Selantang. Lumayan banyak, saya lupa detailnya karena ada beberapa yang kemudian melaksanakan, beberapa yang melaksanakan, tapi hampir sebagian Jawa Timur sudah. Biasanya per desa ada seberapa? Beda-beda kesanggupan dari masing-masing desa. Ada yang per desa itu 30 siswa-siswi, nanti digabung satu kecamatan beberapa desa dan setelah lulus nantinya ada pendampingan apa sih? Bisa ada pendampingan, dan Selantang ataupun SOTH terutama itu sebetulnya ada S1, S2, S3. Jadi ada kelas-kelas lanjutan, ada standar 1 atau standar 1, standar 2, standar 3. Tujuannya untuk membahas materi lebih mendalam. Kalau di SOTH sendiri materinya yang sama tentang kesehatan, baik fisik dan mental, gizi anak, pendidikan anak, pola asuh, dan juga keterlibatan ayah ibu. Untuk hari ini saya bisa tahu datang ke sini dari siapa, Bu? Kalau saya tuh sebetulnya punya yayasan namanya Aksi Baik. Siap. Aksi Baik ini sudah jalan dari tahun 2020 pada saat pandemi. Pada saat itu kan kalau acara dinas atau kedinasan saya itu kan semua di online kan dulu. Nah, tapi ngerasa kalau misal pada saat itu lagi dibutuhkannya aksi-aksi sosial. Nah, dari situ sudah berjalan aksi-aksi sosial, tetapi kita bentuk yayasan akhirnya namanya Aksi Baik. Kebetulan diinisiasi sama saya dan tim, tapi kita melakukan ya bakti sosial, kemudian bantu. Kita biasanya, terutama saya pada posisi yang sekarang ini kan punya link kepada kabupaten kota khususnya di Jawa Timur. Jadi ke Jawa Timur saya bisa tanya sama komunitas-komunitas kira-kira yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan itu di daerah apa. Kadang-kadang bantuan sosial seperti sembako, tapi nggak semuanya. Ada juga bantuan sosial kayak mesin cuci di panti, dan beberapa ada juga yang bikin atau renovasi sekolah. Di sekolahnya ambruk, kita renovasi ulang. Jadi ini akibat banyak donasi, ya saya bantu jalaninnya. Dengan Putri Gempa Adventure itu gimana nih, Bu?
Ya karena biasanya saya kerjasama di setiap kabupaten kota itu dengan komunitas yang ada di daerahnya. Gitu. Kalau misalnya acara dinas kan pasti sama kabupaten, jadi sama pemerintah kabupaten ataupun kota. Tetapi kalau untuk sosial biasanya saya libatkan komunitas supaya lebih santai. Tanggapannya terkait dengan prestasi yang diraih Gempa? Seneng lah, karena membanggakan bukan hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga menang di tingkat nasional. Kemudian saya lihat juga dengan mata kepala sendiri, binaannya sudah luar biasa, Pak Lukasnya juga sangat support, di Forkopimkamnya juga luar biasa, ada beberapa tempat wisata, tadi kita cerita-cerita dalam satu desa aja potensinya banyak, jadi ini yang mungkin akan disupport di dalam desa. Ya, siap. Makasih Bu. Usai kegiatan tersebut, Putri Gempa, pendiri Gempa Adventure mengungkapkan, bahwa pada kegiatan penghijauan dan pelestarian di Lemah Gemplah Desa Bedingin, pihaknya sudah menyediakan ratusan bibit tanaman, seperti fikus, pule dan alpukat. Penghijauan dan pelestarian lingkungan yang digelar ini, merupakan tanggung jawab bersama untuk terus menggalakkan kegiatan tersebut, agar keseimbangan alam senantiasa terjaga, serta bisa mewariskan alam yang hijau dan sehat kepada anak cucu kita. Lebih lanjut, Putri Gempa yang juga sebagai Divisi SDM Lingkungan dan Sosial Gempa Adventure berharap, usai adanya kegiatan penghijauan di Gunung Gemplah Desa Bedingin tersebut, semua masyarakat menyadari, bahwasanya penghijauan dan menanam pohon itu sangat diperlukan, meskipun hanya menanam satu pohon, karena ini berguna bagi anak cucu ke depannya, dikarenakan selama ini sudah banyak bencana yang melanda dan bumi semakin tua, mari kita jaga, dirawat, dan digalakkan kembali penghijauan, hingga masyarakat memahami arti pentingnya dengan menanam pohon. Bahagia karena harapannya warga sini Bu Arumi bisa berkenan hadir, ternyata hadir. Dan yang kedua, tujuan utama kita itu adalah penghijauan. Jadi kita sudah menyediakan bibit, fikus, pule, sama apokat. Jadi kita nanti kondisikan setelah ini. Itu. Mungkin harapannya Mbak? Harapan saya setelah adanya kegiatan ini, semua masyarakat menyadari bahwa penghijauan itu perlu, nanam pohon itu perlu, walaupun satu pohon, karena ini demi anak cucu kita ke depan. Jadi mikirnya tidak hari ini aja, tapi nanti untuk cucu kita ke depan. Pesannya Mbak kepada masyarakat sekitar? Pesannya, ayo sadar dirilah, karena kita udah banyak bencana, bumi semakin tua, kita sebagai manusia hamba Allah diberi amanah, diciptakan sedemikian rupa, kita jaga, kita rawat, kita tanam terus gitu. Jadi biar tidak banjir, biar tidak longsor, biar masyarakat juga memahami arti pentingnya menanam pohon. Masih di lokasi yang sama, Marjuki, Kepala Desa Bedingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Arumi Basin di desanya, karena kehadirannya tersebut pastinya sangat membanggakan bagi masyarakat Desa Bedingin, terutama untuk pengukuhan sekolah lanjut usia tangguh, Selantang, Sahabat Ceria Desa Bedingin. Harapannya, dengan kehadiran Ibu Arumi Basin di sini, bisa membuat semangat baru, untuk lebih mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada di Desa Bedingin, khususnya di Lemah Gemplah, agar lebih tertata dan lebih baik lagi. Untuk kehadiran dari Ibu Arumi, Bu Emil Dardak itu sangat-sangat luar biasa bagi masyarakat Desa Bedingin, dan sangat-sangat kami ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Mudah-mudahan kehadiran Bu Emil Dardak ini di Desa Bedingin, terutama di Lemah Gemplah ini, bisa membuat semangat baru untuk kami untuk bisa mengembangkan lagi potensi yang ada di Desa Bedingin, khususnya di Lemah Gemplah ini. Terima kasih Ibu Emil, mudah-mudahan Ibu bisa hadir lagi di sini dan lokasi ini bisa lebih tertata, lebih baik.